Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Pesan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan update informasi tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini lagi rame di Amerika Serikat sebuah pergerakan yang luar biasa dari Donald Trump, dan kita akan melihat nanti apa dampaknya terhadap P-Network, teman-teman. Jadi Donald Trump ini dalam berbagai laporan media ini menjadi presiden pertama Amerika Serikat yang menandatangani rancangan undang-undang kripto menjadi undang-undang, teman-teman. Dan ini mengakhiri aturan IRS anti-DeFi yang ada pada era Presiden Biden, teman-teman. Jadi aturan pada era Joe Biden sebelumnya mewajibkan platform keuangan terdesentralisasi untuk mematuhi persyaratan pelaporan pajak yang dirancang untuk broker, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa Presiden Donald Trump itu menandatangani rancangan undang-undang terkait kripto pertamanya menjadi undang-undang pada hari Kamis kemarin, dan secara resmi menghapus aturan IRS era Biden yang mengharuskan platform keuangan terdesentralisasi untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi wajib pajak sebagaimana yang dilakukan oleh broker tradisional, teman-teman. Nah, kemudian kita akan membahas tentang apa kira-kira dampaknya terhadap P-Network, teman-teman. Jadi penghapusan aturan IRS yang mewajibkan platform keuangan terdesentralisasi untuk melaporkan data pengguna ini memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem keuangan terdesentralisasi atau DeFi, termasuk proyek-proyek seperti P-Network, teman-teman. Jadi ada beberapa dampak potensialnya. Yang pertama adalah bahwa dengan dihapuskannya kewajiban pelaporan yang ketat, maka proyek DeFi memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk berinovasi tanpa harus memenuhi persyaratan administrasi yang kompleks, teman-teman. Dan hal ini dapat mendorong perkembangan fitur-fitur baru dalam ekosistem DeFi atau keuangan terdesentralisasi, teman-teman. Kemudian aturan IRS atau lembaga pajak di Amerika Serikat itu sebelumnya mengharuskan platform kripto DeFi untuk mengumpulkan dan melaporkan data pengguna yang bisa menjadi beban berat bagi proyek yang beroperasi secara terdesentralisasi, teman-teman. Jadi penghapusan aturan ini mengurangi beban tersebut dan memungkinkan proyek untuk fokus pada pengembangan teknologi dan komunitas. Kemudian salah satu kritik utama terhadap aturan IRS pada zaman Presiden Biden itu adalah potensi pelanggaran privasi pengguna. Jadi dengan pencabutan aturan tersebut, maka pengguna DeFi, dalam hal ini pengguna P-Network, dapat merasa lebih aman dalam bertransaksi tanpa khawatir data pribadi mereka dikumpulkan dan dilaporkan, teman-teman. Namun kalau kita melihat meskipun penghapusan aturan IRS ini memberikan keuntungan umum bagi ekosistem DeFi, namun dampaknya terhadap P-Network kemungkinan juga tidak terlalu luas, teman-teman. Dalam pengertian mungkin akan terbatas karena P-Network itu memiliki model operasional yang unik
dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem keuangan tradisional atau DeFi. Namun lingkungan regulasi yang lebih ramah itu dapat membuka peluang bagi P-Network untuk memperluas fungsionalitasnya di masa depan. Jadi secara keseluruhan bahwa penghapusan aturan IRS oleh Presiden Donald Trump ini akan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pertumbuhan dan inovasi dalam ekosistem DeFi yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi proyek-proyek seperti P-Network, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat apa dampaknya secara real time, teman-teman. Ini kita lihat dengan adanya penandatanganan Donald Trump meresmikan undang-undang kripto pertama di Amerika Serikat. Ini kita lihat untuk pergerakan P-Network hari ini bergerak positif. Di sini kita melihat bahwa P-Network menempati peringkat ke-27, teman-teman. Jadi kita lihat di sini hari ini dari 9.977 proyek cryptocurrency yang aktif di CoinMarketCap, ini P-Network menempati peringkat ke-27, artinya masih masuk dalam top 50 besar, teman-teman. Dan harganya hari ini mengalami kenaikan sebesar 1,96%, diperdagangkan di angka 0,6038 US dollar. Kemudian untuk market kapitalnya untuk P-Network hari ini ada di angka 4,14 miliar US dollar, dan dalam 24 jam terakhir transaksinya terjadi penurunan sebesar 43,2%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli P-Network di angka 161,87 juta US dollar, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian koin P pada hari ini? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi, apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau melakukan pembelian koin P, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kita akan melihat di time frame H4 dengan menggunakan dua indikator sederhana, yaitu MA50 dan MA200. Kalau kita melihat di sini untuk moving average 50 masih berada di bawah moving average 200, teman-teman, di time frame H4, sehingga trennya masih tren penurunan. Jadi kalau ada yang kepingin membeli koin P pada hari ini, saya sarankan menahan diri dulu. Jadi kalau ada yang bertanya kapan Mas saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian koin P, maka menurut pendapat saya kita tunggu momen golden cross di time frame H4, teman-teman. Jadi pada saat MA50 memotong MA200 ke atas, pada saat itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian koin P, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.